Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Amma ba'd. Sidang Jumat yang berbahagia di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim walladina yu'duna al-mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Maka di dalam ayat ini walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat, bagi mereka orang-orang yang menyakiti dan mendolimi dan membuli dari kaum muslimin bighairi maktasabu, tanpa muslim ini berbuat kekejian kepada seseorang tersebut, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Maka orang yang melaksanakan kejahatan kepada kaum muslimin tadi dan mukminin tadi telah membawa buhtanan, kekejian dan fitnah, dan itsman mubina, dan juga keburukan, dosa yang sangat besar. Maka ayat ini barakallahu fikum telah ditafsirkan oleh Mujahid, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Waraqah an Ibni Abi Najih dari Mujahid. Makna dari ayat ini, barang siapa yang mendolimi dan membuli dan memukul dari kaum muslimin bimaktasabu, kata Mujahid, tanpa sebab, tanpa ada penyebab. Apa hak dia untuk memukul kaum muslimin? Maka laqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Maka orang ini mendapatkan dosa yang besar di sisi Allah. Maka ayat ini barakallahu fikum menjadikan pendalilan bagi kita tentang haramnya membuli kaum muslimin, haramnya mendolimi, memukul kaum muslimin. Maka ini pendalilan di dalam ayat Al-Quran yang menjadikan pendalilan bagi khutbah kita. Tidak ada premanisme di pondok pesantren, tidak ada premanisme di pondok pesantren. Maka di dalam ayat ini menjadi pendalilan. Maka orang yang menganggap dirinya senior, orang yang menganggap dirinya paling alim dari santri-santri misalnya, kemudian membuat kezaliman, pemukulan, ataupun membuli, menghina kepada saudaranya yang lebih junior, maka di dalam ayat Al-Quran tadi, laqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, maka dia telah menyeret dirinya untuk membawa dosa-dosa yang besar. Maka tidak ada premanisme di dalam pondok pesantren. Adapun pendalilan di dalam hadis lebih banyak dari Al-Quran.
Di antaranya hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Bakrah. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun kahurmati yaumikum hada fi syahrikum hada. Yang maknanya bahwa darah kalian kaum muslimin haram untuk ditumpahkan. Dan nama-nama baik kalian haram untuk diburukkan. Dan harta-harta kalian haram untuk dicuri. Seperti haramnya bulan ini dan tempat ini, kata Nabi. Maka poinnya di sini, dilarang kita memukul kaum muslimin, menyebabkan darah keluar, baik dari hidung yang tercucur ataupun darah yang membeku dari pukulan di wajah, di punggung, di kepala, yang akan membuat bad effect di hari yang akan datang. Dan hadis yang kedua dari Abi Hurairah berkesendirian di Imam Muslim, wa kunu ibadallahi ikhwana, maka jadikanlah kalian itu bersaudara sesama kalian. Maka disebutkan poin pendalilannya, al muslimu alal muslimi haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Maka diharamkan bagi seorang muslim untuk mencederai, memukul, membuli dengan hinaan-hinaan kepada kaum muslimin yang lainnya. Dan begitu pun di dalam hadis yang lain yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela dari kaum muslimin, membuli, apalagi mempunyai geng, apalagi mempunyai mafia, dari senior-senior berkumpul membuli dari junior tanpa sebab, dipukul, diejek, mentang-mentang dirinya merasa sudah lama belajar. Maka di dalam hadis disebutkan sibabul muslim fusukun, mencela muslim, menghinakan muslim dengan lisan saja kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan mencoba membunuh muslim tanpa sebab bisa masuk kepada kekufuran. Dan maknanya kufrun ditafsirkan oleh para ulama duna kufrin. Dan di sini disebutkan kufrun sebagai iqab dan adab yang keras. Jika dikatakan kami tidak memukulnya, kami tidak membunuhnya dengan pemukulan, bisa menyebabkan pembunuhan. Apalagi dipukul bagian belakang dari kepala ataupun dari badan, maka akan memar. Dan mungkin akan terjadi penyumbatan darah dan membuat bad effect di hari yang akan datang. Bisa menyebabkan kematian. Dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Al-A'mash an Abi Wa'il Syaqiq ibni Salamah dari Abdullah ibni Mas'ud tentang sifat seorang muslim. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat seorang muslim yang banyak diantaranya yang menjadi poin pendalilan kita, wala taruddul hadiyah wala tadribul muslimina, bahwa seorang muslim tidak mengembalikan hadiah. Jika diberikan hadiah diterima apapun, dan tidak memukul kaum muslimin tanpa sebab. Maka siapa dia sampai berani memukul dari santri yang lain? Apakah dia diperintah oleh mudir? Atau apakah dia mudir? Tidak. Dia hanya sekedar penuntut ilmu yang lainnya sama. Lalu kenapa mengangkat tangannya kepada kaum muslimin yang lain? Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Al-A'mash Sulaiman ibnu Mihran dari Abi Wa'il Syaqiq ibnu Salamah, maka sanadnya sahih. Maka dari pendalilan di sini menjadi pendalilan tidak ada premanisme di pondok pesantren ini ataupun di pondok pesantren yang lain yang bersifat umum nasihat ini. Kemudian akhlak seorang penuntut ilmu, akhlak seorang muslim telah disebutkan di dalam hadis-hadis yang banyak. Di antaranya hadis yang muttafaqun alaih dari Abdullah bin Amr bin al-As. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul muslim khair ya Rasulullah? Qala al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya Rasulullah, muslim yang tipe bagaimana? Yang dia itu
menjadi paling baik di antara kita. Muslim yang bagaimana? Al-muslimu takdiruhu al-muslimul khair. Muslim yang paling baik, man salimal muslimuna min lisanihi wa yaddihi. Adalah seorang muslim yang lain, yang mana muslim-muslim yang lain ini tidak mendapatkan keburukan dari lisannya, penghinaan, atau keburukan dari tangannya, pemukulan, pendoliman, dan sebagainya. Maka di sini jelas, seorang muslim yang lebih baik dari muslim yang lain apa? Di saat kaum muslimin merasa aman, dari lisannya tidak digibahi, dari lisannya tidak diucapkan kalimat-kalimat yang kotor ataupun binatang-binatang dipanggil dengan binatang, ataupun selamat kaum muslimin dari tangannya memukul tanpa sebab. Maka itulah sifat kaum mukminin yang baik dan sifat seorang santri, seorang penuntut ilmu yang baik, yang mana santri-santri yang lain selamat dari umpatannya, selamat dari pemukulannya secara zalim. Dan begitupun hadis ini datang dari berbagai sahabat. Begitupun diriwayatkan oleh Jabir ibni Abdullah, diriwayatkan oleh Imam Muslim berkesendirian, dan diriwayatkan oleh Abi Musa al-Ash'ari berkesendirian Imam al-Bukhari, yang lafadznya, ya Rasulullah, ayul muslim afdal. Ya Rasulullah, muslim yang bagaimana yang lebih baik di sisi Allah? Kata Nabi, man salimal muslimuna min lisanihi wa yaddihi. Seorang muslim yang afdal, yang lebih baik di sisi Allah, di saat manusia aman dari kekejian lisannya dan dari kekejian tangannya. Maka dari sini kita mengetahui mizan penuntut ilmu yang baik, seorang muslim yang baik dimanapun dia berada, di pondok atau di rumah, ataupun orang-orang awam di rumah-rumah mereka, yang namanya muslim yang paling baik tidak mendolimi dengan lisan dan tidak mendolimi dengan tangan kepada kaum muslimin yang lain, baik kepada orang-orang awam ataupun muslim yang berada di pondok dengan pengurus dan dengan muslim yang lain dari penuntut ilmu yang lain. Dan bahkan kita tutup khutbah yang pertama ini, mereka yang berada di dalam pondok dan belajar menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, menghafal matan-matan, menghafal Sahih Al-Bukhari dan yang lainnya dengan sanad, namun tangannya memukul kaum muslimin secara zalim, maka itu menunjukkan bahwa ilmunya dia tidak bermanfaat. Karena poin dari seseorang menuntut ilmu, apa poinnya? Rasul ilm, apa itu kepala dan otak dari ilmu itu hakikatnya? Rasa takut kepada Allah. Orang yang menuntut ilmu, menghafal Al-Quran dan hadis, takut dia kepada Allah. Bukan menjadi preman. Aku preman, aku hafal Al-Bukhari. Aku preman, aku hafal 30 juz. Di pondok menjadi orang yang paling ditakuti. Tidak seperti itu. Maka di dalam permasalahan orang yang menuntut ilmu, semakin bertambah dia ilmunya, semakin dia merunduk takut kepada Allah. Seperti ilmu padi. Maka padi di saat baru ditanam, setengah bulan, 1 bulan dia vertikal, pongah, sombong kepada Allah dalam keadaan vertikal. Namun di saat bulir-bulirnya matang, dan di saat menguning, dan di saat siap panen, semakin merunduk, semakin takut kepada Allah. Itulah seorang yang alim. Semakin bertambah ilmu, semakin tunduk takut kepada Allah. Adapun orang-orang yang tidak diberkahi ilmunya, semakin dia bertambah ilmu, semakin pongah. Dipikirnya dia orang number one di pondoknya, bisa berbuat apapun, memukul, mencela, dan sebagainya. Maka poin pendalilannya, Rasul ilm, otak, the core of the ilm, otak dari ilmu itu, seseorang menjadi takut kepada Allah. Orang yang menuntut ilmu menjadi takut kepada Allah, bukan arogan.
Maka di dalam ayat Al-Quran pendalilannya Allah berfirman, innama yakhshallah min ibadihil ulama, bahwa sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah merekalah para ulama. Allah memuji para ulama, kenapa? Mempunyai ilmu dan tambah takut kepada Allah. Maka orang-orang awam bisa membedakan, Masya Allah ini ustadz, adabnya, akhlaknya mulia. Kenapa? Karena dia berilmu, dia takut kepada Allah. Melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan puasa Ramadan, melaksanakan. Kenapa melaksanakan yang demikian? Karena berilmu dia takut kepada Allah. Maka gambarannya, jika seseorang mengaku menghafal Al-Quran, mengaku menghafal hadis dengan sanad, namun premanisme, namun memukul tanpa sebab kepada juniornya dan membulinya, apalagi mempunyai geng dan menjadi gangster di pondok, maka hakikatnya mereka tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang ada bahkan menjadi bumerang yang akan mencelakakan dia di dunia dan di hari akhirat kelak. Maka oleh sebab itu kita tutup khutbah ini dengan ucapan Abdullah bin Mas'ud yang sanadnya sahih. Berkata Abdullah bin Mas'ud menyikapi dari ayat Al-Quran tadi, laisa al-alimu bikasrati haddatsana wa akhbarana walakinnal ilma bil khasyah walakinnal ilma al khasyatu. Bukanlah seorang dikatakan alim dengan banyaknya periwayatan, haddatsana fulan, hafal sahih Al-Bukhari dengan sanad, atau menghafal Al-Quran 30 juz. Kata Ibnu Mas'ud, bukan itu yang menjadi poin seseorang dikatakan alim. Al-alimu laisa bikasrati haddatsana wa akhbarana. Seorang alim bukan banyak di lisannya itu menghafal dan menghafal, bukan. Tetapi al-ilmu khasyatun, walakinnal ilma khasyatun. Tetapi ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Sehingga diharapkan seorang santri yang beradab, seorang santri yang mempunyai ilmu, mempunyai adab, mengetahui mana yang halal dan yang haram, dan tidak arogan, tidak memukul tanpa sebab kepada santri-santri yang junior. Astagfirullah wa atubu ilaih. Fastaghfiruh, innallaha ghafur.